Shalom semua, puji Tuhan, apa kabar? Hari ini biarlah kita tetap bersuka cita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah sampai di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 sampai pasal yang ke-9. Dan pasal 7 adalah kelanjutan dari pasal 6 yang kita baca kemarin, yaitu pengepungan dari Raja Aram Ben-Hadad dan pasukannya terhadap Samaria, dan membuat pasokan makanan itu berkurang dan bahkan mereka mengalami masa kelaparan, sehingga ada kasus dan raja merasa marah dengan situasi dan menyalahi Elisa dan juga mengancam tidak ingin mempercayai Tuhan Israel lagi. Lalu Elisa menjawab kepada raja, dan kelanjutannya kita melihat di pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2 saya bacakan buat saudara. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, saudara, kita melihat dan belajar dari ajudan raja, dan kita melihat bahwa sikap tidak percaya kepada Tuhan akan memimpin kepada kebinasaan. Nanti kita akan melihat bersama-sama, karena sesudah itu ada cerita tentang 4 orang kusta. 4 orang kusta sedang berada di depan gerbang dari Samaria. Lalu mereka berpikir-pikir, dalam masa kelaparan seperti itu mereka mau masuk ke kota, mereka juga mungkin akan dibunuh oleh orang, tapi mereka tidak melakukan apa-apa, tetap tinggal di depan pintu gerbang. Mereka juga tidak akan dapat apa-apa, dua-duanya sama, resikonya bisa mati. Tetapi daripada yang satu mengusulkan kita mati begitu saja di sini, mari kita lakukan sesuatu. Dan mereka memutuskan untuk pergi ke kota, ke perkemahan orang Aram, karena di Israel, di Samaria sendiri sedang kelaparan. Jadi mereka memberanikan diri untuk pergi. Tetapi kita melihat cerita yang luar biasa dari Tuhan, betapa Tuhan tetap ikut ambil tanggung jawab untuk bangsa pilihannya Israel. Dan dari sikap semangat yang ditimbulkan oleh 4 orang kusta ini menggerakkan hati Tuhan. Dan pada cerita yang kita bacakan, bahwa Tuhan membuat derap langkah 4 orang kusta itu seperti ada pasukan besar yang membuat orang Aram menjadi ketakutan, sehingga mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sampai di tengah jalan pun masih berjatuhan barang-barang mereka, karena mereka lari begitu saja meninggalkan perkemahan. Dan ke-4 orang kusta ini akhirnya masuk ke dalam perkemahan. Mereka makan, minum, dan mereka menjara. Dan pada saat mereka sudah mulai membawa dan menyimpannya itu di dalam tanah, mereka mengingat bahwa barang itu terlalu banyak, dan apa yang mereka lakukan itu salah kalau mereka tidak berbagi kepada bangsa Israel yang lain yang sedang dalam masa kelaparan, khususnya di kota Samaria. Lalu mereka pergi ke gerbang kota Samaria lagi, memberitahukan kepada penjaga, dan kemudian meneruskan kepada raja. Raja Israel sempat agak khawatir bahwa ini jebakan, tapi setelah dikirim utusan untuk melihat, ternyata kenyataannya benar, dan akhirnya mereka mengambil menjarah perkemahan dari orang Aram ini, sehingga mereka membawa pulang. Dan akhirnya saudara, firman Tuhan berkata bahwa ajudan raja itu yang tidak mempercayai perkataan Elisa, si perwira ini, akhirnya dia berada di depan pintu gerbang, dan dia dilindas dan diinjak-injak orang sampai akhirnya dia mati. Dia melihat dengan matanya, tapi dia tidak menikmati apa-apa dari perubahan. Kalau mau saya bilang, itu mujizat yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, mari kita belajar untuk berani mempercayai Tuhan, sekalipun tidak masuk akal dengan pikiran kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Lalu kita masuk kepada pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8 ini berbicara tentang raja sedang berbicara dengan Gehasi, bertanya-tanya tentang apa-apa saja mujizat atau kuasa Tuhan yang berlaku dalam kehidupan Nabi Elisa. Dan sementara berbicara
kepada raja. Dia juga mengisahkan bahwa Nabi Elisa sempat menghidupkan perempuan, anak dari perempuan Sunem. Tetapi sementara dia berbicara seperti ini, datanglah perempuan Sunem ini. Karena pada masa itu terjadi kelaparan besar, dan sebelum masa kelaparan itu Nabi Elisa telah memerintahkan kepada perempuan Sunem ini untuk dia dan keluarganya pergi kemana saja sehingga mereka bisa tertolong dari, dia katakan bahwa kelaparan ini akan berlangsung selama 7 tahun. Dan perempuan Sunem ini mendengarkan dan mereka pergi ke daerah Filistin dan hidup di sana. Tetapi setelah 7 tahun dia kembali, dan pada saat dia kembali ternyata barang-barang miliknya, tanah dan rumahnya sudah ditempati atau sudah dikuasai oleh orang lain. Dan dia datang menjumpai raja untuk meminta bantuan. Lalu raja menolong dia dan dia mendapatkan kembali apa yang diambil orang daripadanya selama dia meninggalkan rumahnya atau tempatnya, miliknya selama 7 tahun. Lalu kemudian di pasal 8 ini berlanjut dengan cerita Elisa berada di Damsyik, dan pada saat itu Raja Ben-Hadad sedang sakit. Tetapi dalam rencana Tuhan, karena akhirnya Hazael, orang yang sudah diurapi oleh Nabi Elia, kalau saudara masih ingat beberapa hari lalu kita berbicara ini sebelum Elia terangkat ke surga, karena di dalam rencana Tuhan bahwa Hazael akan menjadi raja orang Aram. Dan akhirnya memang terjadi pembunuhan sana sini, saudara, penumpahan darah, dan itu menyedihkan sekali. Bahkan kita yang membaca pun merasa agak susah untuk membacanya. Tetapi itulah peristiwa yang ada pada masa itu. Dan hal yang menyentuh hati adalah di ayat yang ke-11 dikatakan Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Lalu ayat 12, Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukan, dan perempuan yang mengandung akan kau belah." Dan ini berbicara soal pemusnahan dari Tuhan atau penghukuman dari Tuhan kepada kerajaan Israel, kepada bangsa Israel yang sangat mendukakan hati Tuhan. Dan kita melihat dari raja ke raja, mereka itu tidak hidup takut akan Tuhan, tapi mereka melakukan apa yang jahat, termasuk anak dari Raja Ahab itu, dan anaknya yaitu Yoram yang menjadi raja pada saat itu juga hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu kemudian berpindah kepada bangsa Yehuda, dan di dalam masa-masa itu ada 2 raja yang namanya sama, yaitu Yoram anak dari Raja Ahab yang menjadi raja Israel. Tapi juga ada Yoram, kalau dalam bahasa Inggris agak berbeda sedikit, ada Yehoram, tetapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sama. Jadi Yoram itu raja yang kelima dari Raja Yehuda, tetapi juga istrinya dari raja ini yang merupakan anak dari Yosafat, itu juga istrinya adalah anak dari Raja Ahab. Jadi akhirnya ada pertalian keluarga di antara raja orang Israel dan raja Yehuda. Dan dikatakan di ayat yang ke-16, dalam tahun ke-5 zaman Yoram anak Ahab raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda. Yoram anak Yosafat raja Yehuda menjadi raja. Istrinya adalah anak dari Raja Ahab. Dan kita melihat bahwa Yoram itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan karena dia mengikuti kehidupan seperti Raja Ahab. Dan kemudian yang berikutnya adalah Ahazia menjadi raja yang ke-6 dari Raja Yehuda. Ayat 25 katakan, dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab raja Israel, Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Jadi Yoram raja Yehuda hanya memerintah sedikit tahun, tidak lama, dan lalu kemudian digantikan oleh Ahazia anaknya. Dan kita masuk kepada pasal yang ke-9. Di sana bercerita tentang Yehu. Dan Yehu ini
kemudian menjadi raja Israel yang ke-10. Ayat yang pertama dari pasal yang ke-9, kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Dan di sana salah satu nabi ini masuk ke dalam dan kemudian berbicara kepada Yehu dan mengurapi dia menjadi raja atas Israel. Dan pada saat itu perintah dari Nabi Elisa kepada nabi itu yang pergi mengurapi Yehu, sesudah engkau mengurapinya, keluarlah dan lari. Karena terjadi akhirnya setelah teman-temannya para panglima berbicara dan bertanya, akhirnya dia menceritakan bahwa dia baru saja diurapi menjadi raja Israel. Dan akhirnya misi ini terjadi dan akhirnya Yoram kemudian dan juga Ahazia akhirnya dibunuh oleh Yehu, dan akhirnya Yehu menjadi raja. Dan cerita dari pasal yang ke-9 ini berbicara tentang Isabel yang akhirnya juga terbunuh, dan itu memenuhi seperti firman Tuhan yang sebelumnya sudah disampaikan lewat Nabi Elia dan juga Elisa. Dan ini terjadi, dan juga akhirnya orang-orang yang melakukan hal yang jahat, penyembahan berhala di mata Tuhan, mendapatkan keadilan dari Allah, penghukuman. Mari kita belajar, Allah itu penuh kasih. Kita melihat dia tidak pernah lepas tangan dari bangsa Israel. Seringkali walaupun dalam perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan, Tuhan masih memberikan kasih karunia kepada mereka. Tetapi secara pribadi, kalau seseorang tetap hidup di jalan yang jahat, tidak mau bertobat, tidak mau berubah, walaupun sudah berapa kali Tuhan menyatakan kasih karunia, dan orang-orang seperti itu tetap akan mengalami atau akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Sebab itu mari sikapi Tuhan dengan benar, sikapi Tuhan dengan penuh hormat, dan biarlah kita boleh disadarkan bahwa kita harus hidup benar sesuai dengan perintah Tuhan bagi kita. Semangat membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.